bagaimana caranya supaya hamba Tuhan yang sudah dipercaya mengelola kekayaan yang besar dari Tuhan agar tidak menyimpang dari iman. Dan disambung, beri contoh dikemanakan kekayaan yang berlimpah itu supaya hamba-hamba Tuhan tidak jatuh dalam keinginan hidup. Ya, silakan Pak. Oke, saya kasih contoh sederhana, saya langsung contoh aja ya. Ada dua kasus di mana Tuhan mempercayakan tiba-tiba ada seseorang ya, karena tergerak dia menolong seorang hamba Tuhan. Saya tergerak Pak, saya benar-benar yakin jemaat Bapak yang dipercayakan Allah kepada Bapak akan bertambah banyak dan ini gedung gereja nanti akan sempit. Jadi saya mau bangun dari sekarang Pak, tanpa diminta loh. Dia berinisiatif melakukan itu. Ya silakan, maka jadilah gereja besar itu. Kasus yang kedua, gembalanya punya inisiatif untuk membangun gerejanya lebih besar. Lalu dia melayani di sana, melayani di sini, menceritakan punya keinginan ini, kami punya pergumulan ini. Dia nggak akan ngomong keinginan lah. Biasanya kata-kata yang dipakai oleh gembala bukan keinginan, tapi pergumulan. Soalnya selalu ngomongnya begitu kan, pergumulan membangun gedung gereja. Akhirnya banyak orang menyumbang. Bahkan jemaat-jemaatnya pun rajin memberi perpuluhan untuk membangun gereja. Karena itulah pergumulan gembalanya. Nah, saya ingin tanya nih kepada Ibu Tarika. Dalam dua kasus tadi, yang satu ada orang berinisiatif melakukan seperti itu tanpa diminta. Yang kedua, memang gembalanya yang berinisiatif karena ada pergumulan itu sehingga banyak orang yang membantu termasuk jemaat-jemaatnya. Singkat cerita, jadilah itu gedung gereja. Nah, saya ingin tanya, saat gedung gereja itu dibangun, itu atas nama siapa? Saat pastori itu dibangun, atas nama siapa? Gembalanya. Nah, gampang kan lihatnya kan? Harusnya atas nama siapa? Nama Tuhan. Ya, bukan nama Tuhan, kalau nama Tuhan kan susah disertifikatnya, susah dikatakan. Kalau nama Tuhan kan sertifikatnya susah Pak. Gereja. Atas nama siapa? Atas nama gereja, sinode gereja. Sinode. Memang susah Pak di sertifikat tulis atas nama Tuhan Yesus, alamat di mana di sorga kan susah itu. Tapi yang jelas, karena gedung gereja ini untuk siapa? Untuk jemaat kan? Nah harusnya ya atas nama jemaat gitu loh. Tapi bagaimana jemaat yang mana Pak? Ada wadahnya. Entah yayasan kek, entah apa, tapi wadahnya jemaat gitu. Tapi banyak yang terjadi kan atas nama gembala. Akhirnya nanti kalau gembalanya dipanggil Tuhan, ini pindahnya kemana? Kebanyakan atas nama Warisan ke anaknya. Terus jadi kayak kerajaan, benar-benar kayak kerajaan gitu kan. Terus menerus gitu kan. Turun temurun. Nah, saya bukan melawan itu, tidak. Ini kan pertanyaannya dari Bu Heni kan, bukan dari saya kan. Saya cuma menanggapi, mana yang lebih baik? Atas nama gembalanya, atas nama jemaat? Jemaat. Kan Bapak yang jawab kan, bukan saya yang jawab kan. Jadi memang sebaiknya atas nama jemaat. Atas nama gereja itu. Ada yang atas nama gereja, boleh. Tapi kalau atas nama pribadi, padahal itu bukan dari usaha dia sepribadi kan. Sendiri. Ya. Nah itu jadi pertanyaan juga gitu loh. Jadi pertanyaan bagi kita semua juga gitu. Tapi kalau saya ngomong begini, wah ini peserta Zoom ini bisa marah sama saya. Kalau atas nama jemaat, gembalanya diusir Pak. Pak, ya, apa namanya, saya nggak menanggapi itu lah Pak ya, Pak Jakobus ya, saya nggak menanggapi. Tapi karena Itu jangan dicampuri Pak. jadi tiap-tiap orang itu punya, makanya saya katakan sulit saya menjawab pertanyaan Ibu Tarigan tadi. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Walaupun di firman Tuhan, karena itu kita bicarakan itu dari segi harta itu kan kembali harta dunia. Ya. Jadi saya tidak banyak berbicara soal harta. Saya berbicara banyak soal hal yang rohani saja. Firman Tuhan. Kalau soal harta, Bapak dan Ibu sudah dengar firman Tuhan tadi. Siapa yang memburu harta, itu akan menyimpang dari iman dan akan mengalami berbagai macam kedukaan. Begitu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita
bagaimana cara mengelolanya? Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya harta yang dipercayakan Tuhan pada kita? Katanya ngomongnya harta yang dipercayakan Tuhan pada kita. Ya artinya harta itu milik siapa? Milik saya pribadi atau milik orang? Saya kasih contoh aja tadi. Jawabannya masing-masing silahkan menjawab sendiri. Dan Ibu sudah tahu lah mana yang terbaik. Perlu lagi diajari. Kita tahu. Yang jelas saya sudah memberikan contoh tadi bagaimana ada orang-orang sekuler yang justru tidak lagi mengandalkan harta. Ada seorang pelayan Tuhan nih, saya katakan ada seorang pelayan Tuhan yang dulunya sekuler, ya, dulunya sekuler nih Pak. Suatu hari, ya, karena dia sering melayani ke daerah-daerah dan setiap mengadakan seminar di daerah itu nggak ada panitia lokal yang keluar uang. Selalu ini si pelayan Tuhan ini yang ngeluarin uang. Karena anehnya, Bapak-bapak Ibu, setiap ada seminar agama Kristen, kalau dikasih tarif bayarnya 200.000, banyak yang nggak datang, Pak. Harus gratis. Kalau dari pagi sampai sore harus ada makan. Kalau ada break makannya suruh makan sendiri, dia akan sampai dia makan siang, bubar nggak balik lagi. Tapi kalau makan siang disediakan, dia akan terus sampai sore. Pernah ada yang nanya, kenapa Pak? Kenapa kalau orang kalau ikut seminar Kita juga mau dapat makan malam ini, Pak. kenapa ada orang ada yang pernah bertanya gini, kenapa ya kalau orang Kristen kalau ikut seminar Kristen itu disuruh bayar itu susah? Kenapa ya? Susah kalau disuruh bayar? Ada yang jawab begini Pak, ini beneran jawabnya Pak, dan saya kaget Pak jawabannya. Ya Pak Jo maklum lah, keselamatan saja gratis Pak, masa ikut seminar harus bayar? Saya terus terang kaget Pak yang menjawab begitu Pak. Saya terus terang kaget. Sementara orang-orang Muslim untuk naik haji saja bertahun-tahun dia lupa menabung. Itu pun belum tentu selamat lagi. Kita sudah jelas pasti selamat, untuk benarkan firman aja nggak mau gitu loh bayar. Bayangkan itu ya. Nah jadi kembali soal harta ini Bapak Ibu, kembali kita sudah tahu jawabannya apa. Firman sudah jelas tadi disampaikan di sana. Bagaimana mengelolanya pun sudah jelas firman Tuhan mengatakan. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Berapa banyak ya gereja-gereja yang bertengkar gara-gara harta? Saya tidak usah sebutkan contohnya, banyak contohnya. Jadi kembali menjawab Ibu tadi Tarigan, firmannya sudah jelas. Jadi Ibu nggak usah tanyakan lagi kepada kami, silakan direnungkan firman Tuhan tadi.